Allah yang maha menjaga, khairul hafizin. Maka kalian kalau pengen jadi orang pintar, jadi orang hebat, lakukan apa yang dilakukan Nabi, minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang mampu menjaga kalam-kalammu. Ya Allah, jadikan aku orang yang mampu menjaga ilmu-ilmumu. Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa menyampaikan apa yang kau perintahkan. Jadi minta dulu sama Allah. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an wa arsala rasulahu bil huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budun wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amila wa ifdali. Wa ba'da fayyayul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Yang saya muliakan orang tua saya, abah kita semua, guru kita semua, Fadilatul Kiramul Muhtaram Andre Guruta Kiai Haji Nur Samsi, yang telah membimbing kita semua dengan kearifan, keilmuan, kesabaran, keikhlasan, yang dengan semua itu telah banyak lahir orang-orang baik yang menebarkan kebaikan. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, sehingga semakin pesat, semakin maju pembangunan-pembangunan gedung-gedung pesantren untuk kemaslahatan umat yang jauh lebih besar. Dijadikan anak-anak keturunan beliau para prajurit-prajurit Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Saya muliakan para ustaz, para dai dari komunitas pendakwah keren bil khusus Korwil KPK Sulsel, Ustaz Muhammad Nur Hilal yang masih belum dapat istri, mudahan nanti dapatnya hafizah soleha wanita, dapatnya laki repot. Yang saya muliakan Ustaz Farid, insyaallah ini Korda KPK Maros, ya, sebenarnya udah layak jadi sekjen KPK beserta seluruh dai dan ustadz yang namanya nggak disebutin, satu nggak hafal,
Kedua, insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada antum semua. Bapak Ibu, wali santri, para guru, Masya Allah luar biasa. Bil khusus anak-anakku yang dirahmati Allah, senang rasanya bisa ketemu. Dan pertama saya mohon maaf duduk di kursi tadi udah izin sama Abah, bukan karena saya merasa lebih, merasa hebat, merasa pengen dimuliakan, tidak. Karena kaki saya sebelah kiri ini pasca tabrakan itu belum sempurna. Kalau berdiri lebih dari 30 menit atau 20 menit ngilu dia, nyeri. Jadi saya selalu di mana-mana selalu minta izin pakai kursi gitu ya. Alhamdulillah selama ini tidak perlu pencoblosan, tetap dapat gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adikku yang disayangi, anak-anakku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kegembiraan yang sangat luar biasa bisa ketemu orang-orang yang akan menghebatkan Indonesia di masa depan. Jadi santri harus percaya diri ya. Jadi santri harus percaya diri. Jangan merasa saya kan santri, nggak mungkin bisa jadi ini, nggak mungkin bisa jadi itu. Jangan salah. Sekarang ini justru alumni-alumni pondok pesantren banyak yang menjadi pejabat negara, menjadi pengusaha hebat, menjadi orang-orang ternama yang semakin dia mengembangkan dakwahnya, mengembangkan kesantriannya makin jadi. Jadi para adik-adikku yang sekarang jadi santri, jangan minder jadi santri, nggak usah takut. Jadi santri itu justru hebat banget, benar. Mana ada anak sekolah-sekolah umum yang tahan seperti kalian? Hah? Nggak ada. Sekolah sampai 24 jam, tidur jarang, makan kurang, nggak bisa pulang, ya kan? Itu bukan karena kiainya kejam, bukan karena kiainya pengen menghukum kalian, enggak. Itu justru menjadikan kalian orang-orang hebat. Ayo coba satu ya, Nabi Muhammad ketika meninggal dunia, ketika lahir ke dunia, bapaknya udah meninggal. Bapaknya udah, siapa nama bapaknya? Yang benar. Siapa nama bapaknya? Yang benar. Coba yang diingat-ingat, siapa nama bapaknya? Tuh kan ragu. Siapa nama bapaknya? Iya, Abdullah bin iya. Rasulullah lahir, bapaknya udah nggak ada. Di sini ada yang anak yatim? Ada? Yang ayahnya sudah nggak ada? Ada? Ya. Jangan bersedih hati. Karena Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah langsung, kamu wahai Muhammad jangan pernah bergantung sekalipun kepada ayahmu, tapi bergantunglah kepada aku, kata Allah. Kalau kita yang masih punya orang tua kan kadang-kadang ya abi, ya abi, ya abi, tapi kalau Rasulullah ya Allah, ya Rabbi. Tuh syarat berhasil kalau pengen ngikutin Nabi. Ini kan judulnya Maulid. Syaratnya yang pertama, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh Ustadz, saya kalau ngapal matan itu susah banget, ngapal Quran susah banget. Iya, karena kalian bukan yang maha penjaga. Yang maha penjaga itu Allah. Ayatnya apa? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Coba ada yang apa nggak Arabnya? Hah? Bukan ustadznya yang saya tanya, mau ustadznya apa? Ini santrinya maksudnya. Ayo nak. Hah? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Siapa tahu dikasih duit 100.000? Bukan ustadznya. Ustadznya 100.000 kurang. Ada yang tahu? Santri? Ayo, 100.000 nih, lumayan buat beli pulsa.
Ada yang tahu? Inna nahnu. Ayo yang tahu nunjuk nih. Santri apa ustazah? Hah? Oh, santriwati. Iya. Sambil lari, berdiri. A'udzubillah dulu kalau baca Quran. Ya. Nah, tanya sama kiai yang berdiri, bener nggak kiai? Bener. Ustaz Hilal 100.000 lu kasih loh. Ya, bukan duit gua kan, aman aja tinggal minta sama Pak Korwil. Ayo, kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Ingat, yang menjaga Quran siapa? Yang menjaga Quran siapa? Tadi kan ayatnya sudah jelas. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi yang menjaga Quran siapa? Kami. Kami siapa? Jangan ngandalin obat. Otak. Coba ikutin Ustaz. Telinga. Ini apa? Yang benar. Ini? Ini? Yang benar. Coba sebut ya. Ustaz pegang, kamu sebut. Yang benar. Nah, sekarang pertanyaan Ustaz. Hidung. Yang benar. Telinga. Yuk sekarang ikuti sambil ikutin gerakan Ustadz ya. Telinga. Hidung. Mata. Dagu. Dagu apa jenggot? Dagu. Yuk sekarang telinga. Mata. Ayo siapa yang pegang hidung? Yang bilang mata tadi pegang hidung siapa? Ayo mata. Nah, kenapa pegang telinga? Nah, jadi jangan pakai otak, pakainya doa. Bu, wali santri, ibu juga harus nitip sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak juga harus nitip sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon maaf ayahanda kita Kiai Haji Nur Samsi. Itu 24 jam doanya cuma buat santri, buat anak-anaknya supaya jadi orang hebat. Bener. Saya dulu bangun pondok pesantren, bangun gedung, dimarahin sama mursyid saya di Cirebon, Kiai Haji Abah Ahmad Damiri. Dan hari buat pesantren mah bukan buat gedung, dia bilang. Kalau gedung mah kayak apa dia? Bukan buat gedung. Pesantren itu harus ada mujahadah, kiainya harus nangis sama Allah, santrinya juga harus ikut berdoa. Ruhnya pesantren itu mujahadah, dia bilang. Kalau yang buat gedung-gedung itu pesantren buat bisnis itu mah. Gedungnya udah jadi 5 lantai, buang masuknya sampai 500 juta, 300 juta, 100 juta. Keluar dari pesantren, anak-anaknya pada nggak bisa apa-apa. Kenapa? Nggak ada berkah ilmu. Nah yang model begini dibangun 2002 sampai sekarang masih terus pelan-pelan bangun. Kenapa? Ada tangisan sang kiai di malam hari, di pagi hari, di setiap sholat. Ya Allah, hadirkan rahmatmu, hadirkan pertolonganmu. Santri-santrinya juga berjuang, bermujahadah, ngapal pelan-pelan. Jadi semuanya keluar dari sini, Masya Allah. Biar mungkin nggak kayak orang lain dari sisi titel dan lain sebagainya, tapi berkah dan manfaatnya abadan abada. Saya mondok ayahanda dulu nggak kayak anak-anak orang yang belajar di kelas. Saya bagian santri dapur, ngabdi, ya tukang ngepel, tukang nyuci, masak nasi, ngurusin keluarga kiai. Ada ayam kita bersihin kandangnya, ada sapi kita potongin rumputnya. Masya Allah. Kalau malam kata kiai, Den lo jangan tidur dulu, pijitin gua jam 11 malam gitu. Udah ngantuk-ngantuk, kiainya baru pulang ngajar, mijitin
yang sambil mijitin tidur, baru mau tidur kasih tasbih wiritan sana minta sama Allah doa. Masya Allah, jam 3 harus bangun ngisi bak-bak air, mending kalau pakai pompa listrik mikul. Mondok benar-benar kita berjuang. Masya Allah, Masya Allah. Waktu kita mau kelar kiainya nangis, Masya Allah, dia bilang antum jadi orang manfaat nak, dia bilang walaupun ilmunya sedikit tapi berguna buat orang banyak. Jadi doa kiai bagi santri itu jauh lebih baik daripada hafalan-hafalan kalian. Yang hafal Quran, hafal kitab, hafal jurumiyah, hafal alfiyah dan segala macam, cuma nggak dapat redoknya kiai, berantakan ilmunya, nggak manfaat. Walaupun cuma bisanya Safinatun Najah, tapi kata kiainya ane ridho mau ente jadi ustadz sana. Masya Allah, ada salah satu kiai di Sumatera namanya Kiai Dimyati, 15 tahun ngabdi di Tebuir, nggak belajar sama sekali, cuma ngurusin kandang sapinya kiai. Setelah 15 tahun kata kiainya, ente pulang nak buat pesantren. Bingung ya, gimana buat pesantren, baca kitab nggak pernah, ngaji nggak pernah. Udah pulang, kata kiainya pulang. Sekarang dia punya pondok pesantren ada 4 namanya Al-Falah. Satu pondok itu jumlah muridnya 6.000 orang dan semuanya gratis. Subhanallah, masih orang masih hidup. Ya, saya sempat mondok di sana setahun, ngambil tabarukan pakai Haji Dimyati di Gumiwang BK3. Dia cerita bagaimana dia mondok dulu, cuma ngarepin ridhonya kiai, cuma ngarepin doanya kiai. Dia bilang orang kalau sudah didoain kiai hidupnya berkah, orang kalau sudah didoain kiai ilmunya manfaat. Makanya banyak sekarang ustadz-ustadz yang tidak pernah mondok, nggak pernah punya guru, ceramah yang ada ribut, yang timbul umat bukan tenang, belingsakan. Umat jadi hancur-hancuran. Kenapa? Karena dia tidak pernah ngaji, nggak pernah talaki sama kiai. Akhirnya apa? Duduk di panggung ceramah yang ada buat jamaah berkelahi, nggak ada barokahnya, nggak ada barokah ilmu. Beda kalau didikan beliau, Masya Allah. Ustadz Farid biar ngomongnya kadang dikeliru-keliruin, orang pulang dapat berkah, paling tidak telur, begitu. Berkah ilmu itu luar biasa. Santri udah dikasih 100.000? Udah? Belum? Ya, itu bukan uang panai ya. Jadi sangka uang panai lagi. Terima kasih. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah ya Rabbi, Rabbi zidni ilma warzuqni. Masya Allah. Minta sama Allah. Itu yang dilakukan Rasul. Jangan minta sama manusia. Minta sama manusia gak bakal bisa. Ayo, jadi santri nggak usah takut karena kita punya Allah yang maha segalanya. Ya, alhamdulillah. Ustadz biar ceramah jadi penceramah, maksudnya jadi dai, tapi juga punya bisnis, punya usaha, ya punya perusahaan, punya karyawan, punya penghasilan. Percaya diri dong. Ya, santri nggak boleh kalah sama orang-orang luar, nggak boleh kalah. Ayo, ada insinyur pintar matematika, suruh dia i'rab, nggak bisa. Santri belum tentu pintar matematikanya, tapi i'rabnya jago. Berarti kita pintar di satu sisi, dia pintar di sisi yang lain. Sama-sama pinternya, harusnya sama-sama percaya diri. Jangan minder jadi santri. Biar kita pakai sarungan, wakil presiden kita sekarang gurunya para santri, kiai, ya kan? Wakil presiden kiai, menteri-menteri juga ada beberapa yang santri. Jadi santri itu hebat, bangga jadi santri. Ibu-ibu jangan takut nitipin anak-anak ke pondok, jangan takut, bener nggak, saya nggak bohong. Masya Allah, kalau orang di luar dapat rezeki 1, santri dapat rezeki 10. Benar. Quran itu sudah bilang yahdi lillati hiya aqwam.
Orang kalau udah dekat sama ilmu-ilmu agama, abah kita tadi cerita beli tanah, bangun pondok dan segala macam asbab ilmu agama. Ilmu agama ulumuddin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi orang hebat juga karena ketempelan risalah. Masya Allah, Masya Allah. Ayo, mana misalkan tadi Quran tuh yang baca Quran, ya. Kenapa dia jadi dimuliakan Allah? Kenapa? Karena ketempelan sama Quran. Ketempelan sama Quran. Coba kalau dia tadi nyanyi di depan, dilemparin sendal sama Ustaz Farid, orang lagi acara maulid nyanyi misalkan, ya kan? Ketempelan Quran, nempel sama kiai jadi mulia, nempel sama ustadz jadi mulia. Kertas ketempelan tulisan Quran jadi mushaf, dimuliakan orang, mau dibaca cium dulu. Tulisan ulama ketempelan sama kertas jadi ilmu. Kertasnya tadi nggak berharga, ketempelan sama khot yang dibuat oleh ulama jadi berkah. Nempel sama guru, nempel sama orang berilmu, nempel sama Rasulullah, hidup kita jadi berkah. Bu, niat nitipin anak ke pondok supaya ketempelan berkah. Dan kalau orang udah berkah itu Masya Allah luar biasa. Saya anaknya 8 Bu ya, jadi kita sama lah, anak-anak saya juga di pondok semua, bahkan dari SD kelas 1 udah kita pondokin. Atau orang Ustadz mah buat anak doang, yang miara pondok katanya. Alhamdulillah kita ngerti bagaimana deritanya, kangen sama anak. Masya Allah, Masya Allah. Kita ngelihat istri kita kalau malam bercucur air mata, kenapa? Kita bilang lagi kepikiran sama abang di pesantren. Dibilang gimana gitu. Orang tua, saya bilang ambil wudhu, sholat 2 rakaat, doain, bacain Quran, bacain Fatihah, mudah-mudahan dia sehat, afiat, tenang, barokah, ilmunya lancar. Ya, apa lo? Ya, minta sama Allah. Ya Allah, jadiin ilmu yang didapat di DDI Hasanuddin ini jadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, jadi jariah buat guru-guru. Masya Allah. Ayo, antum lihat anak-anakku, abah kita, apa yang menjadi kebanggaan dia? Rumah mewah? Enggak. Mobil bagus? Enggak. Duit banyak? Enggak. Yang jadi kebanggaan dia di hadapan Allah adalah kalian yang akan jadi saksi kelak di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sering bilang dengan dai-dai KPK, kalau nanti dituntut oleh Allah atas dakwah yang kita lakukan, yang sudah kita tarifi selama ini dengan rupiah, apalagi yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Ustaz Zain, apa yang kamu lakukan di dunia? Oh, saya dakwah, baca Quran, baca hadis, baca kitab kemana-mana. Untuk siapa? Kata Allah, untukmu ya Allah. Kata Allah, kan udah dibayar. Kalau takziah 300.000, 500.000. Apa yang bisa kita jawab nanti di hadapan Allah? Apa? Itu yang saya sering sampaikan ke dai-dai KPK. Udah ikhlas saja dakwah, nanti yang bayar Allah. Ikhlas. Ya kalau dikasih orang hadiah terima, apalagi banyak, senang. Ya. Tapi kalau nggak dikasih tetap bahagia karena kita percaya Allah pasti ganti. Nggak usah takut. Ustadz punya rumah ukurannya nggak kecil. Ini bukan buat Ustadz, ini nyemangatin santri. Ya. Ustadz punya rumah pribadi besar, ukuran tanahnya aja 3.000 meter. Ya. Ustadz punya kamar pribadi 8 kali 16 meter, kamar pribadi, tapi baru di atas kertas. Belum jadi tuh barang, baru di atas kertas. Semangat dari duit yang banyak, semangat ya, karena kita punya Allah maha hebat, maha kuasa ya, Masya Allah.
Jadi itu kenapa hikmahnya Rasulullah waktu lahir bapaknya udah nggak ada, supaya Rasul bergantung hanya sama Allah. Ustadz, saya nggak bisa ngapal, nggak pinter-pinter, minta sama Allah supaya pinter. Datangin abah kiai, bah tolong doain. Kalau kami orang Jawa nyebutnya minta suwuk, minta disebul, ya, sodorin buka peci bah, sebul bah biar pinter. Doain, ya. Tergantung juga itu, kalau kopinya ada, gulanya ada, tehnya ada, ya, bawa pisang, bawa cepet itu kabulnya gitu. Coba kalau cuma bawa kepala doang itu bisa 2 tahun baru pinter. Ya, minta doain. Kalau datang orang tua jangan minta duitnya duluan, mau minta duit jajan jangan. Mah minta doanya ya, biar adek, biar saya kalau belajar cepat hafalnya, lupa apa lambat lupanya, bisa ngamalin. Minta doain sama ibu. Ya. Jangan minta duitnya dulu mah, jajan, ya, minta doain dulu. Dan mamanya kumat kamit kumat, alhamdulillah, makasih mah, mana duitnya? Lah jajan, kita doain. Ya, ini siapa namanya? Sini coba. Antum nunjukin orang ente. Ya. Kelas berapa nak? Duduk sini. Siapa namanya? Andika. Andika. Andika kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. 7,5. Ada di sini Ustaz tuh kelas 7,5. Kelas 7. Kelas 7 SMP. 7 SMP. Banyak amat SMP 7. Kelas 2. Kelas 1. Oh iya, kan SD 6 tahun ya. SMP. Mau jadi ustadz atau mau jadi apa? Kau mondok? Kenapa mondok? Mau jadi ustadz. Hah? Ustaz. Dipaksa ibu apa dipaksa bapak? Mau sendiri. Mau sendiri. Subhanallah. Masya Allah. Mau jadi ustaz? Emang enak jadi ustaz? Ya. Apa yang dilihat jadi ustaz? Nah, ustaz. Emang enak jadi kayak mereka? Oh, Masya Allah. Luar biasa. Mau jadi penceramah? Ya. Hafalin Quran, ya. Yang rajin, yang pintar. Sekarang udah hafal berapa juz? Hah? 2 jus jeruk sama jus mangga. Ya, belajar yang pintar ya nak, yang besar. Saya dulu ingat Bu, Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali, mursyid Thoreko At-Tazkir di Tangerang itu. Saya masih SMP kelas 1 begini. Pas dia lagi ceramah, saya tuh nongkrong di pinggir pintu ngeliatin dia ceramah, nggak berani masuk. Dia tepok-tepok pundak saya, jadi kiai ya, jadi kiai ya, jadi kiai ya, gitu doang. Tapi itu jadi kenangan terus. Iya. Nah, pernah nggak kita selaku orang tua kadang-kadang begitu nak, jadi orang soleh lah ya, jadi orang kaya, jadi orang pinter, jadi orang alim, jadi orang manfaat. Pernah nggak? Hah? Pernah? Berapa kali? Sering, apalagi ibu doain, ya Allah nak jadi orang soleh nak ya, jadi orang soleh, tapi jangan miskin, jadi orang soleh yang kaya. Masa orang soleh miskin semua? Enggak dong, jadi orang soleh yang kaya. Kalau udah kaya hartanya digunain buat jalan Allah. Mau nggak? Mau ya. Siapa namanya dia? Andika, kayak penyanyi. Oh, kawannya Judika ya. Ya, mudahan ya nak ya. Nah, ini mau jadi ustadz. Ustadz itu harus punya apa? Semangat belajar. Tadi dengerin ceramah ambil ngantuk. Belum makan ya? Sudah. Berapa piring? Ya udah Andika, makasih ya nak, jadi orang soleh yang kaya, pinter, alim alama, ya insyaallah. Fadhal. Nggak nunggu 100.000 kan? Dari sama Ustadz Hilal tuh. Nah, yang lain nunggu panggilan semua nih. Husnul khotimah tuh habis duitnya sudah.
Ya, subhanallah, itu yang pertama, ikutin Rasulullah, minta sama Allah. Yang kedua, Rasulullah itu nggak pernah nyakitin siapapun. Ucapannya, perbuatannya, tindakannya selalu buat orang lain senang. Bu, kalau ibu pengen rumah tangganya bahagia, rezekinya banyak, ya anak-anak soleh-soleha, jangan pernah buat sakit hati sesama penghuni rumah. Istri harus bisa memuliakan suami, suami harus bisa memuliakan istri, anak-anak harus bisa memuliakan orang tua harus bisa memuliakan anak-anak. Itu kunci. Alhamdulillah saya 8 anak belum pernah yang namanya sampai banting piring, teriak kayak Tarzan, ya. Oh. Alhamdulillah. Kita punya kode. Kalau lagi marah, apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau istri marah, suami diam. Kalau suami lagi marah, istri diam. Nanti kalau udah tenang, diobrolin. Gitu. Saya pakai itu. Jadi kalau istri saya lagi marah, ngomel, saya diam aja gitu. Baca sholawat, istighfar. Bukan kita takut sama istri. Apa sih beratnya istri, lempar lewat jendela juga bisa. Hah? Ini takriman, cara kita ngajarin dia supaya dia nggak membantah kalau kita lagi ngomong. Begitu dia ngomong, ya, nggih. Selesai, besok giliran kita ngomong, dia bantah. Kemarin lu ngomong, gua diem. Masa sekarang gua ngomong lu mau bantah? Kan gitu, Pak. Jadi itu, jangan ribut, jangan ribut. Nggak ada duit juga nggak usah teriak-teriak ke tetangga, Bu. Nggak usah, benar. Ibu kalau nggak punya duit, istri saya tuh udah saya ajarin cara mudah punya mobil. Cara mudah punya mobil. Istri, bang, pengen punya mobil pribadi, bukan mobil keluarga. Mobil keluarga udah ada, cuma dia pengen punya mobil sendiri. Ngomong sama kita, bang, beliin adek mobil dong, bang. Oh siap, kita bilang. Apa yang saya suruh lakukan? Kamu minta sama yang punya mobil, Allah. Kamu hatam Quran. Kebetulan istri juga sama penghafal Quran juga. Kalau kamu hataman Quran, khatmil Quran itu 5.000 malaikat turun diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengaminkan doamu. Dia kejar, Bu, sehari hatam, 7 hari saya dapat bisnis 1,7 miliar. Belum sempat pulang ke rumah, duit itu saya belikan dia mobil, saya dan akot, nih buat kamu. Masya Allah, dia jingkrak-jingkrak. Saya bilang, itu doa kamu, bukan kehebatan suamimu. Kamu yang minta sama Allah. Kalau minta sama laki mah nggak punya apa-apa. Orang makan juga masih disuapin sama Allah. Ya, ya Ustaz. Berkedip begini aja kita atas izin Allah. Bagaimana kita mau ngasih istri mau mobil? Jadi ibu kalau mau minta duit banyak bukan sama laki, sama Allah. Tuh dengerin Pak, mulai besok jangan kasih duit lagi. Biar mintanya sama Allah aja langsung. Bener Bu, Masya Allah. Ibu pengen punya rumah, jangan minta sama laki, minta sama Allah. Cepat. Jalan tol itu cepat banget. Serius, nanti rezekinya lewat laki. Cuma kadang-kadang ada juga laki-laki yang gak amanah. Udah dapat duit, doa istrinya kepake buat dia. Ya. Kita ingat dong, Masya Allah, doamu ya Allah sama anak-anak, mohon maaf, doa bapak sama anak-anak itu ya cuma berapa persennya saja dibandingkan doa ibu-ibu sama anak-anak. Jadi doa ibu itu buat anak jadi luar biasa banget ya, luar biasa. Nah doa bapak, kalau saya begini, saya bagi doa sama istri. Ini buat Ustadz Hilal yang belum punya istri, nanti pengalaman dari awal. Saya selalu berdoa, ya Allah, ya, kabulkan semua apa yang menjadi doa istriku. Itu saja doaku. Nah, yang saya suruh minta dengan Allah istri. Minta rumah, minta mobil, minta tanah, minta kaya, minta duit, minta anak soleh, soleha, minta anak hafal Quran.
Doa saya, ya Allah, kabulkan semua apa yang menjadi doa istriku. Itu saja. Ini nggak banyak. Jadi yang tukang minta perempuan, karena perempuan itu kalau maksa Tuhan aja malu nggak ngabulin. Ustaz. Perempuan itu kalau maksa Tuhan aja malu kalau nggak ngabulin. Coba kalau perempuan maksa minta duit sama kita, Pak. 3 hari 4 hari tongkrongin terus, pokoknya bisa beli baju, memang baju. Sabar, kita bilang, diam dia sebentar, sore ngomong lagi, baju Pak, dia bilang, sore malam ngomong itu. Tuhan aja malu kalau dia udah minta nggak ngabulin. Perempuan kalau minta sama Allah tuh jos, luar biasa. Bu, banyak-banyak minta sama Allah, jangan sama laki ya. Karena kalau sama laki sama nggak punyanya. Sama nggak punya, benar. Nah, yang kedua, Rasulullah SAW itu tadi tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk, sikap yang buruk, perbuatan yang buruk. Ini siapa namanya? Nggak ada 100.000 ya, kita janji ya. Satila lu udah kasih kode, aduh habis duit gue. Siapa namanya? Surya. Surya kalau dipanggil dengan misalkan anak soleh, pinter, anak baik, seneng nggak? Seneng? Apa yang dirasakan di hati? Kalau dipanggil orang, anak pinter, apa yang dirasain? Seneng? Apa langsung guling-guling nangis? Enggak. Coba kalau dibully kawannya, udah hitam jelek hidupnya, apa rasanya? Sakit. Ibu dipanggil sama suami, hai cantik. Suami yang manggilnya bukan tetangga. Tetangga bahaya. Suami, apa yang terjadi? Senang aja apa senang bener? Perempuan tuh begitu. Mama cantik, udah tua manggil-manggil cantik. Tapi masuk ke kamar ngelihat kaca. Udah cantik belum ya? Perempuan tuh begitu ya Bu ya? Ya saya merhatiin istri saya begitu masalahnya. Dan kita serba salah. Istri saya tuh naik berat badannya, ya kan? Dia nanya, bang, adek sekarang gemukan? Enggak, kita bilang biasa aja. Yang bener jujur dong ngomong, jangan bilang enggak padahal udah gemuk. Enggak, kita bilang, abang ini suka jerumusin. Iya sekarang kelihatan gemuk. Tuh kan, beneran gemuk. Ini perempuan tuh begitu, nggak pernah bener gitu di mata perempuan, salah aja. Ya tapi itulah kalau orang udah tahu perempuan, didiamin aja udah, nanti habis baterai mati sendiri deh. Bu, ucapan yang baik itu sampai ke dalam hati, jadi karakter, jadi perbuatan, jadi tindakan, sama dengan ucapan yang buruk. Maka jangan pernah kita melemparkan perkataan yang buruk walau cuma dalam pikiran. Nih Ustadz, misalkan mohon maaf ya, ibu berdoa, ya Allah jadikan saya orang kaya. Habis berdoa ibu mikir, dari mana saya bisa kaya? Laki kagak kerja, warisan kagak punya. Itu langsung hilang semua energi doa, hilang langsung. Jadi jangan lagi mikir kalau udah doa, ya Allah jadikan anak saya presiden. Bagaimana caranya? Sekolah aja kagak jadi presiden. Nggak usah mikir, tukang mebel aja bisa jadi presiden. Jangan marah Ustaz Zen. Iya, tukang mebel bisa jadi presiden. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Besok bisa jadi tukang ledeng, ya, dan lain sebagainya. Ucapan yang baik dalam pikiran harus pikiran yang baik. Jangan sampai ngelihat tetangga beli mobil, kita yang bingung mikirin garasinya. Kenapa dia beli mobil, tanah aja nggak punya, ruangan kagak ada, mana naruhnya nyimpennya. Lah yang beli mobil bisa tidur nyenyak, kita yang bingung. Ya, mikir yang baik-baik aja, yang baik-baik aja. Ayo, pikiran, ucapan harus baik. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kunci sukses yang kedua, yang terakhir,
Saya jarang banyak, biasanya cuma 3 gitu ya. Kalau ada 4, 5 itu ada tambahan biasanya. Tambahan waktu. Ustaz Faridnya melotot aja. Yang pertama apa tadi kunci suksesnya? Jangan ustadznya yang jawab, ini santri. Cara Nabi biar sukses, nggak apa-apa dia tidur. Tidurnya orang di majelis itu lebih baik daripada ngobrolnya orang di warung kopi. Ya, serius. Jadi ibu mau tidur, tidur aja. Yang pertama syaratnya minta sama Allah. Minta sama Allah. Doanya serius ya. Kalau doa sampai nangis, ya Allah, lapar. Ya Allah, nggak punya duit. Ya Allah, pengen pulang. Kalau doa itu sudah ditolak sama Pak Allah malidafil bala wal wabah. Ya, doanya kiai lebih makbul dari doa yang baik-baik. Ya Allah, sehatkan mama, sehatkan ayah, mudahkan rezekinya biar banyak ngirimnya. Ya Allah, mudahkan. Doanya santri itu makbul. Ente kadang minta duit aja doain nggak mau. Ya, doa ya pinter. Ustaz Farid berhasil ya karena doa ayah ibunya dan juga doanya sendiri. Ya. Doa antum dulu apa Ustaz? Ya. Subhanallah. Ente udah sering doa? Apa doanya? Minta hujan. Jangan kayak orang Madura, Bu. Tahu orang Madura? Dikasih bantuan sama pemerintah. Nek, ini bantuan dari corona. Alhamdulillah, mudahan corona panjang umurnya. Panjang umur corona sampai sekarang. Tidak berhenti. Makasih corona, mudahan panjang umur, sehat selalu katanya. Ya. Doa ya nak ya. Doa ya. Doa jadi orang hebat, jadi orang pintar, jadi orang bermanfaat, insya Allah. Jadi minta sama Allah, itu yang pertama. Yang kedua, syarat jadi orang sukses yang kedua, berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Kalau ada sampah, tambahin. Kalau ada sampah, tumpuk, diambil, buang ke kotak. Kalau kotak sampahnya penuh, kan penuh. Ada sampah dipungut, terus buang. Kalau penuh, kotak sampahnya dibakar. Oh, pantesan pesantren habis kotak sampahnya Ustaz, dibakarin santri. Sampahnya dibuang. Ya, sama pikiran kotor, hati yang jelek dibuangin, biar kosong, nanti dapat yang baik-baik, ucapan yang baik, pikiran yang baik. Ente punya pikiran nggak? Kayaknya nggak ada pikiran. Lagi mikirin siapa kamu? Siapa namanya nak? Joko. Siapa? Indra lagi mikirin apa? Jam berapa selesai? Nyinggung perasaan gua deh. Pengen jadi apa nak? Ustadz. Ya, ustadz yang seperti apa? Ngikut-ngikut, ya. Belum punya model. Pikiran yang baik, ibu sama, bapak sama, mohon maaf orang tua santri, kalau mau menginput, menginstal dalam pemikiran anak-anak tadi, ucapkan kalimat yang baik. Saya S1-nya psikologi, S2 saya psikologi, saya adalah konseling pendidikan, saya adalah konseling rumah tangga, dan saya memahami banget bagaimana cara merubah karakter seseorang. Ternyata cuma dengan 2 hal saja, kita doakan dengan yang baik dan kita stimulasi dengan kalimat yang baik. Subhanallah, Pak. Kalau istri buat sayur asem, sayur terasi, sama sambal terasi ikan asin, dipuji Pak. Masya Allah mama, nggak ada sayur asem yang lebih enak dari buatan mama ini. Karena perempuan itu surganya di telinga. Surga perempuan tuh di telinga. Kalau surga laki-laki di
Mata, nggak bisa dia ngeliat perempuan cantik. Biar ustaz nunduk. Astagfirullahaladzim. Iya. Coba ibu perhatikan kalau dai-dai KPK ceramah itu dia Assalamualaikum saja. Kecuali ada istri, begini dia ceramah Assalamualaikum. Kalau surganya perempuan di telinga, maka kalau ibu-ibu itu masak sayur asam, dipuji. Masya Allah mama, luar biasa. Nggak ada sayur asam lebih enak dari buatan mama. Yang benar pak, jangan gitulah. Benar. Setahun pak, insya Allah. Sayur asam terus menu kita. Karena senang dipuji. Masya Allah. Ayo, bapak ini kan kadang kita sebagai suami itu nggak adil ya. Istri udah masak, bangun pagi, nyuci, masak, ngepel. Cuma gara-gara satu kesalahan, mungkin kurang kasih garam sayurnya. Kita ngomelnya bisa panjang. Kamu jadi perempuan kok nggak ngerti banget sih senangnya laki itu. Padahal 90% pekerjaan rumah tangga udah dia beresin semua. Tinggal 10% saja yang salah. Kenapa nggak dipuji yang 90%-nya? Sama dengan anak-anak, ada 10 soal pelajaran, 7 yang salah, 3 yang benar. Selama ini bu, cara ngomongnya gimana sama anak-anak? Kok bisa sih kamu dari 10 cuma 3 yang benar? Masa 7 salah? Kan itu omongan kita. Anak siapa sih kamu? Anaknya sendiri, makin nanya. Kenapa cuma 7 yang benar? Harusnya ngomong yang baik, ini ilmu psikologi. Ngomong yang baik itu alhamdulillah, dari 10 sudah 3 yang betul, 7-nya diperbaiki ya nak, gitu. Efeknya kan beda. Alhamdulillah papa, setiap kali pulang takziah 300.000, terima kasih, besok 600 ya. 2 jadwal ini takziah, nggak boleh bagi-bagi. Begitu. Perempuan juga kita gampang ngomonginnya, yang penting tahu caranya. Ya bu ya. Ini ilmu psikologi bu. Touch with love. Sentuh mereka tuh dengan cinta. Jadi guru kayak pesantren kiai, masya Allah. Kiai itu apa pernah marah sama? Nggak pernah marah. Kalau dia nyubit itu bukan nyubit kamu, nyubit setan yang nempel di badan kamu. Saya pernah ngaji tidur dilempar asbak sama kiai. Patak, benjol sini. Habis itu kiainya manggil, sini, Ahmad, ta'al, una. Labaik ya. Tahu kenapa yang gua lempar sama asbak? Tahu saya tidur, bukan. Ada setan nempel di kepala kamu katanya. Itu yang gua lempar katanya. Jadi kalau kiai nyubit, kiai nyabet pakai itu bukan nyabetin kamu, setan yang nempel sama kalian. Siapa di sini yang sering jadi setan? Hah? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah nggak ada. Beres. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Berpikir baik, berkata baik, berbuat baik. Ya, itu saja. Insya Allah kalian akan jadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang tadi pagi saya sampaikan, semalam saya sampaikan, nama Nabi ada 2, Ahmad dan Muhammad. Mim ba'dismuhu Ahmad dalam Quran, atau Muhammadur Rasulullah. Ai makna Ahmad, orang yang senang memuji, maka dia mendapatkan kedudukan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad kan isim tafsil, orang yang senang memuji. Muji aja bu, muji aja, nanti hidup kita dipuji. Karena maf'ulun bihnya itu Muhammad, dipuji. Memuji dipuji, mencaci dicaci, menyayang disayang, membenci dibenci, memberi dibagi. Sederhana hidup ini, Masya Allah. Kalau mau kaya sering-sering berbagi. Benar, syarat mau kaya tuh sering berbagi. Karena cuma orang kaya yang bisa berbagi. Kalau orang miskin minta.
Ya Bu, Ustadz mau bagi duit boleh, beras boleh, baju boleh, asal jangan berbagi suami. Itu kata istri saya. Tapi kan laki-laki kan pinter Bu. Di kota-kota sana di handphone suami itu ada namanya Yanto. Jam 2 malam bunyi handphonenya, kring kring. Istrinya ngangkat, Pak ada telepon dari Yanto. Siapa sih Pak Yanto? Kawan bisnis. Yanto, kawan bisnis. Besok aja gue transfer, gue lagi tidur. Padahal yang ngomong Yanti. Cuma di HP namanya jadi Yanto. Ada kawan saya malah nama itunya SpongeBob. Kapan-kapan laki gue suka SpongeBob. Ya, ayo. Ciri orang yang mau kaya dia rajin berbagi. Ya, jadi sederhana. Rumus hidup tuh malayarham, layarham. Siapa yang nggak punya cinta nggak wajib dicintai. Ya, saya ketemu orang tua lagi. Alhamdulillah, ayahanda mohon diizinkan saya ikut bagian jadi anaknya ini. Ya, dimana-mana punya anak tuh, punya orang tua tuh enak. Saya kalau ketemu guru kiai nggak pernah mau jadi murid Bu, karena kalau jadi murid bantah guru kualat. Tapi kalau anak bandel orang tua pasti maklum, ya kan? Saya ketemu Kiai Jumeri di Kalimantan Timur, mursyid Torekoh, banyak muridnya. Saya datang ke dia, saya bilang, Bah, saya nggak mau belajar. Yang lain datang pengen belajar, saya nggak mau. Saya nggak mau belajar, saya pengen jadi anak Abah. Angkat saya jadi anak. Yang lain nanya, kok kamu maunya jadi anak sih nggak mau jadi murid? Kalau murid salah kualat. Ayo, kiainya manggil, besok kumpul murid-murid, nggak datang, kualat, dilaknat sama malaikat. Tapi kalau anak ngasih alasan sama, Den besok datang ke rumah Abah, Abah mohon maaf, anak Abah ini lagi ada kerjaan, mohon doanya. Oh iya nggak apa-apa, mudahan sukses. Orang tua sama anak sayang, ya. Jadi mudahan Abah Nur Samsi mau ngangkat saya jadi anak, walaupun badan saya agak berat sih kalau diangkat. Insya Allah mudahan apa yang saya bisa bantu suatu saat hari ini, apapun lah untuk perjuangan DDI Hasanuddin di Maros ini, saya siap berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebenarnya tadi saya udah menjadwalkan Wagub Wakil Gubernur Kaltim itu kakak saya untuk datang ke sini. Saya pikir pesawatnya pagi, ternyata pesawatnya jam berapa tadi Ustaz Farid? Kita konfirmasi jam 5 baru mendarat. Jadi terpaksa nanti malam kita ketemu di Arya Duta, kopi-kopi sama Pak Wagub. Ya, tadi juga sudah saya singgung Pak Bupati Maros untuk dukung kegiatan dakwah kita supaya kasih dana, kasih bantuan, kasih apa gitu kan, walaupun tipis-tipis lah, namanya juga duit pemerintah. Oke, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Niat saya nggak lain dan tidak bukan pengen buat ceramah. Tidak pantas saya ceramah di depan guru kita, saya tidak pantas ceramah di depan ustadz-ustadz dai-dai keren yang luar biasa, ya, keren-keren, doktor, ya. Saya doktor juga, ngedodok sekilometer gitu. Alhamdulillah. Ya. Saya kesini niatnya silaturahim, berjumpa dengan adik-adik ini. Jangan malu jadi santri dan jadilah santri yang hebat. Banggakan ma'hadmu, banggakan alma matermu, banggakan orang tuamu, banggakan kiaimu. Saya yakin lulusan Darud Dakwah wal Irsyad Hasanuddin Maros keren, akan jadi ulama-ulama hebat, umaro yang bermartabat, para agnia yang bermanfaat, orang-orang yang dihebatkan Allah dunia dan akhiratnya, buat orang tua, buat guru, buat kiai, buat pesantren, buat bangsa dan negara. Serius ya, ini doanya serius. Santri, ini saya lagi ngomong serius. Ini ada Allah, ada Rasul, ada wali-wali Allah yang ikut menyaksikan. Yang benar-benar doanya pengen tadi jadi ulama yang hebat, jadi ustadz yang hebat. Ya, Andika, ente, sama Gusti. Nah, doa yang benar ya, doa ya ustadz doain. Mudahan semua santri-santri Darud Dakwah wal Irsyad Hasanuddin Maros keren ini kelak diangkat Allah menjadi ulama-ulama yang hebat. Amin.
menjadi pejabat-pejabat umaro yang amanat, menjadi orang-orang kaya yang dermawan, menjadi orang-orang soleh yang hafizah, menjadi keluarga-keluarga Allah di muka bumi, menjadi manusia-manusia yang senantiasa memiliki kemuliaan zahir dan batin, diangkat derajatnya, dimuliakan hidupnya, dimanapun, dijauhkan dari bala musibah, hal-hal yang mengganggu dan merusak agama. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Qabul hajatina wa hajatihim niyyatana wa niyyatihim qasidana wa qasidihim min hawajid dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin kepada ayahanda khususnya ibunda dan semua keluarga besar DDI Hasanuddin Maros ini, juga kepada dai-dai KPK yang luar biasa, mohon maaf semuanya, kepada wali santri, kepada anak-anakku semuanya, mohon maaf lahir batin. Doakan kami para dai-dai KPK ini istiqomah untuk berdakwah di jalan Allah. Doakan kami kuat, sabar. Doakan juga diberikan jalan-jalan kemudahan buat para dai-dai KPK ini, biar cepat punya rumah, punya mobil, punya istri yang belum, ya, punya anak. Ustaz Zain ini juga merindukan momongan, mudahan segera diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga buat para dai-dai KPK yang lain yang punya hutang cicilan, segera lunas hutang cicilannya, musingin kepala cicilannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.